Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Nomet yang masih istiqomah dan senantiasa berbagi. Berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Kali ini kita coba membahas soal yang baru hangat ya, Olimpiade Guru Matematika OGM KMNR 2021 yang diselenggarakan oleh pihak KPM Ridwan Institute tingkat SMA sederajat tahun 2021. Oke, di video part pertama ini saya coba membahas 5 soal pertama yang masih sederhana. Namun apa salahnya kita membahas? Oke, kita langsung saja bahas soal yang pertama. Di soal yang pertama, bentuk soal isian singkat ya, diketahui fungsi fx sama dengan ax tambah b untuk a dan b bilangan real. Jika f2 dikurang f1 sama dengan 3, maka nilai f10 dikurang f5 adalah. Nah, ini sifatnya masih sederhana sekali, masih tentang fungsi. Nah, ini juga dipelajari di kelas 10 ya. Oke, kita bahas saja. Jika dimasukkan angka 2, nah ini jadi nanti yang berubah itu kan kalau dikurangin itu nanti b-nya tidak berpengaruh ya, karena kan ini positif, kalau dikurang nanti hilang. Maka yang pengaruh hanya a-nya saja. Berarti f2 itu artinya sama saja ya 2a, maka di sini saya tuliskan 2a dikurang a sama dengan 3, maka kita dapatkan a-nya sama dengan 3. Nah, kalau f10 dikurang f5 ya berarti sama saja, jadi 10 dikali a ya berarti 10a ya, 10a dikurangin 5a, maka nanti kita dapatkan adalah 5a, a-nya itu adalah 3. Maka 5 kali 3 diperoleh nilai 15. Sehingga kita dapat jawaban pertama adalah 15 ya. Seperti masih sederhana. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 tentang trigonometri. Ini masih juga sederhana. Misalkan sin A dikurang cos A sama dengan 1/4. Tentukan nilai dari 16 sin 2A. Nah, berarti kita rubah bentuk ini menjadi bentuk sin 2A. Atau 16 sin A kita rubah menjadi bentuk perubahan yang lainnya juga boleh. Tapi kita fokus ke soal dulu yang ini. Nah, ini kita kuadratkan. Ini kita kuadratkan dua belah pihak, kiri dan kanan. Maka ini nanti didapat sin kuadrat A dikurang 2 sin A kali dengan cos A. Ditambah ya, cos kuadrat A sama dengan 1/16. Nah, kita tahu bahwa nilai dari sin kuadrat A dengan plus kuadrat cos kuadrat A itu nilainya adalah 1. Maka ini bisa menjadi 1 dikurang. Nah, ini nilai 2 sin A cos A itu sama saja dengan sin 2A. Maka kita langsung berubah menjadi sin 2A sama dengan 1/16. Nah, ini kita tukar tempat, maka diperoleh 1 dikurang 1/16 sama dengan sin 2A. Nah, ini kita dapatkan nilai seperti ini. Kita substitusikan saja, maka 16 dalam kurung 1 dikurang 1/16. Nah, ini 16 kali 1, 16 kali 1/16 ya 1 ya. Berarti 16 dikurang 1 sama dengan 15. Sehingga soal nomor 2 diperoleh nilai 15. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 perbandingan. Perbandingan banyak siswa laki-laki dan perempuan di kelas A adalah 7/9. Nah, berarti kita tuliskan laki-laki berbanding perempuan sama dengan 7/9. Oke. Ketika dua orang siswa laki-laki dan 2 orang siswa perempuan tidak dihitung. Nah, kalau tidak dihitung berarti dikurangi ya. Berarti dikurangi 2, kemudian berbanding perempuan dikurangi 2, maka perbandingannya adalah 3/4. Nah, ini yang di perbandingannya 3/4. Berapa banyak siswa di kelas tersebut? Nah, yang ditanya adalah jumlah dari siswa tersebut. Kita tahu bahwa kalau seperti ini sama saja kita menuliskannya laki-laki itu adalah 7x. Bolehlah, nggak masalah seperti ini. Kemudian untuk perempuannya adalah 9x. Oke, nah karena kan kita nggak tahu berapa pengalinya, tapi bentuk sederhananya adalah 7/9.
Oke, kemudian yang bawahnya ini, nah ini L dikurang 2. Nah ini jangan pakai X lagi, tapi kita gunakan pengali yang bentuk lain, berarti L min 2 sama dengan 3Y. Nah kemudian ini kita rubah, L itu kan tadi adalah 7X, maka jadi 7X dikurang 2 sama dengan 3Y. Nah seperti ini. Kemudian dengan cara yang sama juga kita bisa dapatkan P dikurang 2 itu sama dengan 4Y. Nah ini ya, karena di sebelah kanan yang di kanan. Kemudian P nya itu adalah 9X dikurang 2 sama dengan 4Y. Nah kita kan mau berapa banyak siswa ada sebelumnya. Nah berarti kita mencari X atau mencari Y pun sama saja hasilnya. Oke, berarti kita paling gampang hilangkan bentuk X-nya ya. Kalau kita kita hilangkan bentuk Y-nya karena paling sederhana angkanya. Berarti ini dikali 4, ini dikali 4, yang ini dikali 3. Berarti kalau dikali 4 dapatnya adalah 28X dikurang 8 sama dengan 12Y. Yang ini dikali 3 jadi 27X dikurang 6, nah 3 kali 2 6 ya, sama dengan 12Y. Nah ini bisa kita kurangan langsung, eliminasi, maka ini adalah X min 8 dikurang min 6, berarti min 8 tambah 2 tambah 6 ya, jadi min 2 sama dengan 0, sehingga kita peroleh adalah X nya sama dengan 2. Nah ini kita sudah dapat faktor pengalinya adalah 2. Jadi kalau ditanya banyak siswa, berarti ini kita jumlahkan saja. Nah ini jumlahnya 7X ditambah dengan ini, berarti jumlah siswa sama dengan, berarti 7X tambah 9X sama dengan 16X. Nah, X-nya kita sudah tahu adalah 2. Sehingga siswa di kelas tersebut berjumlah 32 siswa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Misal A, B, dan C adalah bilangan bulat yang memenuhi sistem persamaan 5 pangkat A tambah 3 pangkat B sama dengan 128, 7 pangkat A ditambah 2 pangkat C sama dengan 375. Nilai A tambah B tambah C. Nah ini sebenarnya simpel ya. Jadi kayak kita harus cari tahu pangkat berapa dari 5 yang mendekati 128. Nah betul kan, pangkat 3 ya. 5 pangkat 3 itu kan 125. 125 berarti tambah 3, berarti 3 pangkat 1. Nah ini hasilnya 128, simpel kali ini. Karena kita sudah tahu A nya adalah 3, maka ini adalah 7 pangkat 3 ditambah dengan 2, belum tahu pangkatnya berapa, hasilnya 37A5. Nah kita tahu nih, 7 pangkat 3 itu adalah 343. 343 berarti masih ada 32 lagi, berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya 32? Ya tentu pangkat 5. Nah ini masih simpel ya. Jadi kita sudah tahu bahwa nilai A nya itu adalah 3, B nya itu adalah 1, dan C nya adalah 5. Sehingga kalau ditambahkan 3 tambah 1 tambah 5 sama dengan 9. Sehingga kita tahu jawaban nomor 4 adalah 9. Langsung ke pertanyaan nomor 5. Suatu barisan aritmatika memiliki suku pertama 20 dan bedanya 4. Diketahui Sn adalah jumlah n suku pertama. Nah, berapa nilai n terkecil sehingga Sn merupakan bilangan kuadrat? Nah, yang ditanya adalah bilangan kuadrat. Kita tahu rumus bilangan kuadrat Sn ya. Sn itu bukan bilangan kuadrat, Sn lah. Sn bilangan ini jumlah pertama adalah n per 2 ditambah dengan 2 kali suku pertama ya. 2 kali suku pertama berarti 2 dikali dengan 20 ditambah dengan n dikurang 1 dikali dengan bedanya adalah 4 ya. Nah ini kan kalau kita hitung, ini kita bagi 2, 1 bagi 2 ya 2, ini yang 4 ya. Berarti n dalam kurung 20 ditambah 2n dikurang 2, sehingga bentuk sederhananya adalah n dalam kurung 18 ya, ini berarti 2n ditambah dengan 18. Nah ini kalau ini masih bisa bentuk sederhana lagi, n nya kita bagi 2, maka ini adalah 2n dalam kurung n ditambah dengan 9 ya. Ini nilai Sn. Sn itu kan kalau diminta bilangan kuadrat, artinya logikanya bentuk ini dengan ini harus sama, karena kan ini bentuk perkalian, ini bentuk sudah sederhana. Artinya kalau mau jadi bilangan kuadrat berarti 2n harus
sama dengan N ditambah dengan 9. Sehingga kita bisa dapatkan N sama dengan 9. Jadi bila berapa nilai yang terisi dari Sn merupakan bilangan kuadrat, yaitu N sama dengan 9. Demikian pembahasan kita. Terima kasih. Semoga manfaat. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Nomad berbagi untuk menginspirasi.